Oke, selamat bertemu kembali di channel Lardara 21. Untuk topik perkuliahan hari ini adalah penyusunan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laba rugi kotor. Oke, sebelum kita melakukan penyusunan harga pokok produksi, kali ini kita harus tahu apa itu harga pokok ya. Harga pokok adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau memproduksi suatu barang utama yang akan dijual. Jadi harga pokok ini berkaitan dengan usaha utama dari suatu perusahaan. Bukan barang utama yang tidak dijual. Misalnya perusahaan genteng, maka berkaitan harga pokok adalah harga pokok untuk pembuatan genteng. Bukan untuk misalnya sepeda motor atau apa ya, karena produksi utamanya adalah genteng. Selanjutnya harga pokok produksi. Apa itu harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku menjadi suatu barang jadi. Nah, di dalam biaya produksi itu memerlukan di dalam proses produksi itu ada 3 biaya yang harus diingat. Yang pertama adalah bahan baku. Ya. Bahan baku adalah bahan utama untuk membuat suatu produk. Bahan baku dari produksi genteng adalah tanah liat dan pasir. Bahan baku untuk kursi, kalau kursinya dari kayu berarti bahan baku utamanya adalah kayu. Kalau kursinya dari besi berarti bahan bakunya adalah besi. Kemudian ada unsur upah langsung ya di dalam harga produksi. Di dalam harga pokok produksi itu ada upah langsung. Yang dimaksud upah langsung adalah upah bagian karyawan yang langsung memproduksi barang atau upah bagian produksi. Ya, atau upah di bagian produksi, bukan biaya yang lain. Apakah mandor masuk upah langsung? Tidak. Karena mandor tidak langsung terlibat dalam produksi. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang terjadi di lingkungan pabrik tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti upah mandor, upah manajer produksi, biaya listrik pabrik, penyusutan mesin pabrik ya, dan lain-lain. Nah, biaya produksi ini, harga pokok produksi itu sifatnya per periode. Bisa bulanan, kalau penyusunan laporan keuangannya bulanan berarti harga pokok produksi bulan ini. Kalau tahunan adalah harga pokok produksi tahun ini. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi ya bahan baku menjadi suatu barang jadi. Sama meliputi bahan baku, upah langsung, dan overhead. Tapi bedanya harga pokok penjualan itu diperhitungkan untuk sejumlah unit yang terjual pada periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Jadi misalnya dalam sebulan terjual 100 unit, maka harga pokok penjualannya adalah berapa biaya yang digunakan untuk memproduksi 100 unit tersebut ya. Atau harga per unitnya ya, nanti dikalikan berapa unit terjual. Ya. Sampai sini sudah jelas. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, berikutnya bagaimana cara menyusun harga pokok produksi, harga pokok penjualan, atau laba rugi kotor, karena ini udah satu set ya. Jadi langsung saya menyusun satu, langsung tiga-tiganya tersusun. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, nanti di dalam harga pokok penjualan itu ada unsur penjualan bersih dan pembelian bersih.
Bagaimana cara mencari penjualan bersih? Penjualan bersih bisa dicari dengan cara penjualan kotor ya, dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Ketemunya penjualan bersih. Penjualan bersih. Sedangkan pembelian bersih itu dapat dicari dengan pembelian bahan baku dikurangi potongan pembelian atau retur pembelian. Ketemu pembelian bersih. Oke, kita mulai menyusun laporan harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Yang pertama, karena kita menyusun sekaligus laba, karena harga pokok penjualan dan harga pokok produksi itu ada di dalam laporan laba rugi. Maka yang pertama penjualan bersih. Ya, penjualan bersih X. Nah, ini formatnya saya standarkan dengan standar akuntansi keuangan ya. Karena saya punya pengalaman atau latar belakang sebelum jadi pendidik ya atau dosen di perguruan tinggi itu, saya punya latar belakang jadi auditor di sebuah kantor akuntan publik. Oke, yang pertama nyusun ya laporan laba rugi adalah penjualan bersih X. Kemudian kita susun harga pokok produksi ya, harga pokok produksi atau harga pokok penjualan di sini ya. Harga pokok produksi adalah persediaan bahan baku awal. Di atas harga pokok produksi garing harga pokok penjualan. Saya kurang garing ya. Oke, nggak apa-apa karena kesalahan ketik saya. Oke, pertama persediaan bahan baku awal. Persediaan bahan baku awal sejumlah ditambah pembelian bahan baku bersih. Persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku bersih namanya hasilnya bahan baku tersedia untuk dipakai. Nah, bahan baku tersedia untuk dipakai dikurangi persediaan bahan baku akhir. Ya, kalau di dalam akuntansi itu mengurang itu dalam kurung ya. Dalam kurung itu artinya mengurang. Nah, ini saya pakai tanda plus karena saya kurung ya. Plus ditambah minus sama aja kurang ya. Jadi sama aja, ini bacanya bahan baku tersedia untuk dipakai dikurangi persediaan bahan baku akhir sama dengan biaya pemakaian bahan baku. Biaya pemakaian bahan baku kemudian diketahui upah langsung. Saya jelaskan ya, untuk persediaan bahan baku awal, yang namanya awal itu adalah persediaan 1 Januari. Dan kalau tahunan itu persediaan awalnya 1 Januari, sedangkan persediaan akhirnya adalah 31 Desember. Nah, kalau bulanan adalah tanggal 1 awal bulan, misalnya bulan Januari atau Februari, dan tanggal akhir bulan, itu kalau bulanan. Oke, setelah biaya pemakaian bahan baku diketahui, ya, kita cari upah langsung. Upah langsungnya sudah diketahui. Kemudian cari overhead. Biaya overheadnya ya, overhead itu tadi udah dijelasin ya, ada upah tidak langsung. Misalnya listrik air pabrik, pemeliharaan bangunan pabrik sejumlah pemeliharaan mesin pabrik, penyusutan mesin pabrik, atau lain-lain biaya pabrik ya. Ini lain-lainnya bisa disebutin. Kemudian total jumlah biaya overhead pabrik dijumlah semuanya. Ketemu jumlah biaya overhead pabrik. Setelah ketemu jumlah biaya overhead pabrik, kemudian kita lihat ke atas, biaya pemakaian bahan baku ditambahkan dengan upah langsung, kemudian ditambahkan dengan jumlah biaya overhead pabrik. Hasilnya adalah biaya produksi bulan ini atau tahun ini. Kalau nyusunnya per bulan ya bulan ini. Kalau nyusunnya per tahun ya biaya produksi tahun ini. Nah, setelah diketahui biaya produksi bulan ini atau tahun ini, ya, kita masukin biaya barang proses. Ya, persediaan barang dalam proses awal, ya.
kemudian dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Jadi biaya produksi bulan ini ditambah persediaan barang proses awal dikurangi persediaan barang proses akhir, ketemu harga pokok produksi. Ya, ketemu harga pokok produksi. Nah, setelah harga pokok produksi diketahui ya, kita tambahkan persediaan barang jadi awal, kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir. Jadi harga pokok produksi ditambah persediaan barang jadi awal, dikurangi persediaan barang jadi akhir, ketemunya adalah harga pokok penjualan. Setelah diketahui harga pokok penjualan, maka kita kembali ke atas. Harga pokok penjualan ini buat ngurangi penjualan bersih ini ya. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya ketemunya laba rugi kotor. Ya, sangat jelas. Oke. Bila ada ini cara mudah ya. Cara mudah menyusun atau membuat laporan harga pokok produksi, harga pokok penjualan maupun laba rugi kotor ya. Bila ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Suatu saat kalau ada kesempatan akan saya jawab. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat ya di masa mendatang ya. Jangan lupa klik subscribe dan gambar lonceng. Ini hambar ya, dan gambar lonceng maksudnya saya tulis. Di sini ketulis hambar tapi aslinya dan gambar lonceng, kemudian bantu share ya agar ilmu ini bisa untuk yang lain. Oke ya, sampai di sini pembahasan kita, dan untuk telah menonton video ini saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.